Puji Tuhan. Sebelum kita mengikuti pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur bahwa kami ada lagi sampai pada kali ini, pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu, kami buka hati kami, dan firman-Mu selalu dapat menempati hati ini. Kami mohon urapan Tuhan, kami berdoa minta ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Kita ikuti pembacaan dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19, perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan. Saudara-saudara, Yesus datang untuk melayani. Seperti Markus pasal 10 ayat 45 berkata, bukan dilayani, dia mau melayani. Saudara, dia berjalan, kata Alkitab tadi. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Dia berada pada tempat-tempat di mana ada orang-orang yang menunggu dia. Nah, terbukti saudara-saudara, ada 10 orang yang sedang mengalami penyakit kusta. Saudara, mengapa mereka berdiri agak jauh? Itu adalah persyaratan di saat-saat lalu, di saat hukum Taurat berlaku, bahwa orang-orang yang berpenyakit kusta, mereka itu terisolir, mereka itu disendirikan, mereka tidak boleh bersama-sama dengan orang lain, mereka tidak boleh berada dengan keluarga mereka tentu. Tetapi saudara-saudara, waktu mereka datang kepada Yesus, maka mereka berkata, "Guru, kasihanilah kami." Mereka tahu bahwa dia Yesus, dia guru, tetapi dia juga dapat melakukan pentahiran, penyembuhan. Dan tidak salah kalau mereka berkata, "Kasihanilah kami." Memang Yesus adalah Tuhan yang punya belas kasihan. Dia dikatakan pengasih dan penyayang, apalagi kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang perlu ditolong. Orang-orang yang kena sakit kusta, mereka merasakan bagaimana kepedihan hidup mereka. Mereka merasakan bagaimana mereka tidak dapat berada dengan orang-orang lain, tidak dapat bergaul dengan orang-orang lain. Saudara-saudara, tetapi kini kesempatan itu datang kepada mereka. Mereka tahu bahwa Yesus yang sedang mereka jumpai itu, walaupun mereka harus berdiri agak jauh, walaupun mereka harus berteriak, tetapi ada satu suara memohon belas kasihan. Yesus mengasihi mereka. Tetapi Yesus berkata, "Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Itu peraturan-peraturan dulu. Tetapi saudara, yang menarik di sini, Yesus yang memerintahkan mereka untuk pergi, berjalanlah ke sana. Saudara, kalau mereka merasa kenapa harus pergi kepada imam, sedangkan Yesus yang mereka
lihat itu kepada Dia. Mereka berteriak, mereka memohon. Tetapi saudara-saudara, ini yang kita bisa lihat lagi. Mereka mengikuti perintah Tuhan. Mereka mengikuti suara Tuhan, tidak mengikuti suara hati mereka. Mereka begitu kompak. Ya, bayangkan 10 orang sama-sama berpenyakit, sama-sama punya pengalaman yang susah ini, tetapi mereka kompak untuk ikuti perintah Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kalau ada 2 atau 3 orang yang tidak bisa kompak, apalagi 10. Tetapi mereka begitu percaya kepada perintah Tuhan ini. Dan saudara-saudara perhatikan, mereka melakukan perintah Tuhan. Mereka pergi. Apa yang Yesus katakan, ya? Mereka pergi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, disinilah saudara-saudara letaknya. Kuasa itu bekerja melalui perintah itu. Sementara mereka dalam perjalanan, tiba-tiba mereka mulai alami kesembuhan. Mereka mulai alami hal-hal yang luar biasa. Penyakit mereka pergi, kusta mereka pergi. Apa yang mereka rasakan, sekarang mereka punya pengalaman baru. Mereka alami kesembuhan. Mereka tidak lagi dalam keadaan sakit kusta. Ini mujizat, saudara-saudara. Dan Tuhan datang untuk melakukan hal-hal besar, yaitu kesembuhan, mujizat. Kalau ada orang yang meragukan mujizat, jangan terpengaruh, saudara-saudara. Saudara, Alkitab berkata, adapun Yesus Kristus itu tidak berubah. Kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Saudara, mujizat masih ada sampai hari ini, saudara-saudara. Ya, mujizat masih berlaku. Siapa yang sakit, kalau percaya, ya, kalau ikuti firman Tuhan, ini letaknya di sini. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita ikuti perintahnya. Jangan cuma percaya tetapi tidak melakukan. Nah, inilah yang Yesus mau dari kita. Lakukanlah apa yang Dia perintahkan. Dia memerintahkan mereka pergi kepada imam-imam. Dan sementara dalam perjalanan, saya katakan tadi, mereka alami kesembuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat ending dari kisah ini, satu orang menyadari bahwa ada Yesus yang menyuruh mereka. Dia sadar, dia punya tata krama. Dia ingat bahwa harus ada sesuatu yang dia lakukan. Apa itu? Dia harus kembali kepada si yang memerintahkan itu, yaitu kepada Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Dia tersungkur, kata Alkitab. Di sini dikatakan dia memuliakan Tuhan, saudara-saudara, dengan suara yang nyaring. Dia berteriak, mengucap syukur kepada Yesus. Saya mungkin bisa ambil sedikit apa yang dia bisa katakan. Mungkin dia berkata, Yesus, terima kasih, saya sudah sembuh. Kalau bukan Engkau yang menyuruh saya tidak akan sembuh. Tetapi Yesus berkata, mana yang 9? Rupanya 9 ini, oh saudara-saudara, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengucap syukur. Bisa saja kita katakan, mungkin agak kasar ini orang-orangnya adalah orang-orang kurang ajar, tidak suka berterima kasih, hanya mau menerima, hanya mau mengalami kesembuhan, tapi tidak mau kembali kepada Yesus. Tetapi puji Tuhan, ada satu orang yang memberikan pelajaran kepada kita. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kalau kita menerima kemurahan Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus tersungkur, kita harus mengucap syukur, kita harus bersuara yang nyaring. Katakan, Yesus, terima kasih, Engkau telah menyembuhkan aku.
Mari sidang jemaat sekalian, di tempat engkau berada, ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan luar biasa pengalaman orang ini. Dia mengalami, saudara-saudara, 2 pengalaman. Pertama, dia sembuh, tetapi juga dia diselamatkan. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk mengucap syukur. Bahkan di dalam suratan Paulus, kami diajarkan mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan kiranya mengajarkan kami terus demikian. Engkau dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berharaplah, jangan pernah berhenti harapannya. Sekalipun hilang semua harapanmu, tetaplah percaya. Tuhan mengasihimu, tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Percayalah, saatnya pastikan tiba. Dia menolongmu.